Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Firly Bahuri, memeriksa Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebagai saksi terkait kasus Formula E. Pemeriksaan ini menjadi sorotan publik karena Anies Baswedan adalah salah satu tokoh penting di Indonesia dan Gubernur DKI Jakarta yang terpilih secara demokratis. Kasus Formula E ini sendiri menimbulkan pro dan kontra di masyarakat karena adanya dugaan korupsi yang melibatkan beberapa pejabat tinggi di pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Anies Baswedan sendiri sebelumnya telah dijadikan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dalam pemeriksaan tersebut, Firly Bahuri yang didampingi oleh tim penyidik KPK meminta Anies Baswedan memberikan keterangan terkait kasus Formula E. Firly Bahuri juga meminta Anies Baswedan memberikan data dan dokumen terkait proyek tersebut. Anies Baswedan sendiri mengaku akan memberikan keterangan sebaik-baiknya kepada KPK. Ia juga menegaskan bahwa dirinya akan bekerja sama sepenuhnya dengan KPK dalam proses pemeriksaan tersebut. Pemeriksaan terhadap Anies Baswedan ini menunjukkan bahwa KPK tidak pandang bulu dalam memberantas korupsi. Firly Bahuri selaku Ketua KPK menegaskan bahwa pihaknya akan bekerja secara profesional dan independen tanpa tekanan dari pihak manapun. Kasus Formula E ini juga menjadi momentum bagi KPK untuk menunjukkan bahwa lembaga tersebut masih konsisten dalam memberantas korupsi di Indonesia. Meskipun banyak pihak yang menentang tindakan KPK, namun keberadaan lembaga ini sangat penting untuk menjaga keadilan dan mencegah korupsi di Indonesia. Pemeriksaan terhadap Anies Baswedan dalam kasus Formula E ini masih akan terus berlanjut. Namun, sudah pasti bahwa KPK akan tetap berjuang dengan sungguh-sungguh dalam memberantas korupsi di Indonesia, tidak peduli siapa yang menjadi tersangkanya. Terkait hal itu, Bambang Wijoyanto, BW, ex-komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menduga KPK memaksa Anies Baswedan sebagai tersangka dalam kasus Formula E. Namun, tudingan itu langsung ditolak mentah-mentah oleh KPK. Tudingan tersebut diutarakan oleh BW melalui saluran YouTube miliknya. Awalnya, BW membahas tentang penyelidikan kasus Formula E yang ia anggap sebagai hal yang sangat mengkhawatirkan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kasus dugaan korupsi terkait Formula E masih dalam tahap penyelidikan, tetapi semua orang sudah tahu tentang adanya kasus ini. Kenapa kegilaan? Karena ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Penetapan tersangka atau peningkatan suatu penyidikan, tanpa penetapan tersangka. Dan kita tahu ini kasusnya, kasus Formula E. Kasus Formula itu jadi sesuatu yang so special sekali, jadi nekat sekali beberapa pimpinan KPK ini, kata BW dalam siaran YouTube-nya seperti yang dilihat Merdeka TV. BW mengungkapkan bahwa rencana perubahan peraturan komisi, Perkom, tersebut bertentangan dengan pasal 44 ayat 2 Undang-Undang KPK. BW menegaskan bahwa pasal tersebut tidak pernah diubah sebelumnya. BW menuduh bahwa para pimpinan KPK telah kehilangan niat mereka untuk menegakkan hukum dengan sungguh-sungguh. Ia juga menuduh bahwa KPK sedang mempertontonkan pelanggaran hukum.